ayat yang diberikan kepada kita untuk tema kasih yang nyata, yaitu 1 Yohanes pasal 3, 1 Yohanes 3 ayat yang ke-18. Mari baca bersama. 1, 2, 3. Anak-anakku, marilah kita mengasihi, bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan kebenaran. Mari kita berdoa. Kami menyerahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Sungguh Tuhan, kami memohon kiranya Roh Kudus-Mu yang memimpin kami agar kami boleh mengerti. Fokuskan hati kami, baik yang ada di tempat ini, terkhususnya yang ada di rumah. Biarlah Tuhan, Engkau yang sungguh boleh menggunakan firman-Mu, melalui firman-Mu, meneguhkan dan mengajar kami menjadi anak-anak yang Engkau perkenan dan memperkenan Engkau. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan waktu ini di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara, mengasihi. Mengasihi adalah kata yang mudah sekali bagi kita untuk kita ucapkan, kita doakan, bahkan saudara kita nyanyikan. Bukankah banyak lagu seperti barusan? Ya, juga ada lagu, aku mengasihi Engkau Yesus. Tapi pertanyaannya, permasalahannya yang perlu kita bertanya dengan diri kita ketika kita mengucapkan, mengatakan, menyanyikan, mendengungkan, apakah kita sungguh-sungguh bisa melakukannya? Perkataan kasih itu bukan hanya ada di mulut, tetapi dituntut untuk melakukannya. Apa yang dimaksud dengan mengasihi? Saya yakin kita semua tahu bagaimana mengasihi. Tetapi apa yang dimaksud dengan mengasihi? Mengasihi Tuhan. Saudara, saya mengajak saudara membaca lagi satu bagian firman Tuhan dari Yohanes pasal 14 ayat yang ke-21. Di sana dikatakan, mari sama-sama. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapakku dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Kata memegang di dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini atau bahasa Indonesia sehari-hari, itu menerima, saudara. Dari bahasa aslinya pun ketika saya periksa dan memang memiliki arti menerima, bukan memegang, saudara. Dan kata menyatakan diriku kepadanya, bukankah Yesus telah menyatakan dirinya bagi kita? Bagi kita orang-orang yang percaya. Seharusnya di sana diterjemahkan apa? Akan memberitahu, menyatakan apa yang menjadi keinginan hatiku. Itu yang ingin diberitahukan oleh Yesus kepada kita. Ini berarti selaras dengan kata menerima tadi. Barang siapa menerima perintahku, perintah yang mana? Hal yang mana yang menyenangkan daripada Tuhan? Saudara, kalau kita bilang perintah Tuhan, perintah yang mana? Kalau kita ambil Alkitab ini, satu Alkitab ini lalu kita keluarkan, jabarkan perintahnya banyak sekali. Tetapi Tuhan Yesus menyederhanakannya dengan hukum kasih. Hukum kasih yang biasa diajarkan kepada kita atau mungkin kita sering melantunkannya atau membacanya pada saat hari Minggu. Hukum kasih itu apa? Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan pertama. Bagaimana kita bisa mengasihi yang tidak kelihatan? Kan demikian saudara. Kita mesti bertanya bagaimana mengasihi Tuhan yang tidak kelihatan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa dan dengan segenap akal budi? Tuhan Yesus katakan, jikalau engkau mengasihi aku, maka sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Sederhana sekali. Tuhan Yesus menyederhanakan perintahnya bagi kita. Dan perintah itu sudah diberikan kepada kita, kita sudah menerimanya. Lalu bagaimana supaya kita bisa melakukannya? Saudara, jika kita mengasihi Tuhan, berarti kita harus bisa mengasihi sesama kita. Jika kita mengasihi sesama kita, artinya kita mengasihi Tuhan. Lalu bagaimana mengasihi? Bagaimana mengasihi? Dalam keberdosaan kita, bisakah kita mengasihi?
Mungkin kita perlu terlebih dahulu mengerti apa itu kasih. Saudara, baru bisa kita mengasihi atau melakukan tindakan kasih sehingga kasih itu tidak hanya ada di bibir, tetapi sungguh terlaksana di dalam kehidupan kita sehari-hari. Sehingga orang yang berinteraksi dengan kita menikmati kebaikan daripada Injil, yaitu kasih itu sendiri, saudara. Bagaimana, saudara? Apa yang dimaksud dengan kasih? Saudara, kasih adalah melihat tanggung jawab diri dalam kebutuhan orang lain. Ini saya terjemahkan secara bebas dari bahasa Mandarin. Karena kata ini lebih bagus kalau dalam bahasa Mandarin bagi saya, saudara. Ya, 爱是在别人身上的需要看到自己的责任. Ketika kita melihat kebutuhan orang lain dan kita tahu, maka itu menjadi tanggung jawab kita untuk memenuhi kebutuhan orang tersebut. Saudara, mari kita lihat bersama. Apa yang dimaksud dengan melihat tanggung jawab diri dalam kebutuhan orang lain? Saudara ingat perumpamaan yang Tuhan Yesus ceritakan tentang orang Samaria yang baik hati? Memang benar ini sebuah perumpamaan. Apakah itu sebuah cerita kenyataan? Saya yakin, saudara. Tuhan Maha Tahu ada kejadian seperti demikian. Dan itu bukan menjadi sebuah karangan saja. Saudara yang saya kasih, di dalam Lukas pasal yang ke-10 ayat 30 sampai dengan 37 itu merupakan gambaran daripada perkataan ini. 爱是在别人身上的需要看到自己的责任. Kasih adalah melihat tanggung jawab diri dalam kebutuhan orang lain. Saudara, dalam perumpamaan ini, perumpamaan tentang Samaria yang baik hati, kita melihat 3 orang di sana. Ada imam, ada Lewi, ada Samaria. Lalu manakah yang memiliki kasih? Bukankah itu pertanyaan yang diberikan oleh Tuhan Yesus setelah dia selesai mengucapkan perumpamaan itu? Semua bisa berkata, Samaria. Tetapi mengapa semua orang tidak bisa melakukannya? Maksud saya, sebagian besar orang itu tidak bisa melakukannya. Tahu. Tetapi mengapa tidak bisa melakukannya? Saudara, apakah imam dan Lewi tidak memiliki kasih? Enggak, saudara. Saya bilang mereka mengasihi Tuhan. Mereka melayani di bait Allah. Mereka memimpin, melayani jemaat pada saat itu. Tidakkah mereka mengasihi? Tetapi mengapa Tuhan Yesus mengatakan, bukan mereka tetapi orang Samaria itu? Kasih yang demikian. Saudara, kalau dibilang tidak memiliki kasih, hari ini saya sebagai rohaniwan, saya sebagai pendeta, bukankah saya melayani, saya berkhotbah, saya juga melayani di gereja, saya juga melayani orang-orang percaya, jemaat yang datang pada gereja. Tetapi jikalau saya hanya melayani di dalam sini, kasih saya tidak sempurna, saudara. Karena yang Tuhan kasih itu adalah sesama. Siapa sesama kita? Sesama kita bukan hanya orang-orang yang sudah percaya kepada Tuhan. Tetapi sesama itu juga orang-orang yang masih ada di luar pintu keselamatan. Itu yang harus kita kasihi, saudara. Saudara, mengapa orang Samaria itu diberikan label orang yang telah melakukan kasih, telah mengasihi? Saudara, mengasihi tidak mudah. Mengasihi itu harus totalitas, saudara. Harus totalitas. Apa yang orang Samaria itu lakukan? Saudara, ketika dia melihat orang yang terluka itu, dia turun dari keledainya, dia membalut lukanya, menyiramin minyak dan anggur, minyak dan anggur karena pada saat itu nggak ada betadin, saudara. Ya, kalau ada betadin saya yakin dia kasih betadin, saudara. Nggak ada. Lalu setelah itu dia mengangkat orang tersebut, menaikkannya ke atas keledai, selesai? Tidak. Dia menuntun keledai itu, membawa orang itu pergi ke penginapan. Saudara, selesai, Alkitab menulis, dia pada hari kedua, saudara, memberikan uang deposit ke penginapan itu. Apakah itu selesai? Saudara, masih banyak hal di belakang. Terpikir tidak, saudara? Yang menolong ini adalah orang Samaria. Yang ditolong itu adalah orang Yahudi. Oke, penginapan mana yang dia bawa? Penginapan orang Yahudi atau penginapan orang Samaria? Itu tidak dicatat, saudara. Perasaan.
Pada saat itu orang Samaria dan orang Yahudi kan tidak akur, saudara. Coba pikirkan kalau dia bawa orang itu ke penginapan Yahudi. Bukankah bisa terjadi pemilik penginapan itu bilang, orang ini boleh masuk, you tidak boleh masuk. Lalu kalau dia bawa ke penginapan orang Samaria itu pemilik penginapan orang Samaria itu bisa bilang apa? Kamu bodoh banget sih, dia kan Yahudi, nggak akur sama kita, ngapain kamu tolong? Betul saudara? Lalu bagaimana penyelesaiannya? Tuhan Yesus tidak menceritakan bahwa mereka tinggal di penginapan yang sama. Bisa terjadi saudara, pada hari itu, pada malam itu, orang Yahudi tinggal dirawat di penginapan orang Yahudi. Dia tinggal di penginapan Samaria. Memiliki kemungkinan seperti itu. Bagaimana perasaannya, saudara? Jikalau saudara sudah melakukan sebuah kasih menolong seseorang, tetapi saudara dicemooh oleh banyak orang. Bagaimana perasaan saudara? Saudara yang saya kasih pada hari yang kedua, ketika dia bangun, dia memberikan deposit. Dan ketika memberikan deposit, saudara, ada satu perkataan yang sebenarnya saya tidak suka, tetapi itu menjadi sebuah kenyataan. 兄弟是兄弟，钱没有兄弟。Saudara-saudara, tetapi uang tidak ada saudara. Saudara melihat, orang Samaria itu ketika memberikan uang kepada, misalnya, itu adalah pemilik penginapan orang Yahudi. Uangnya diterima, orangnya tidak diterima, saudara. Bagaimana perasaannya? Lalu dia berjanji bahwa dia akan kembali. Kalau kurang, dia akan bayar. Saudara, saya membayangkan bagaimana dengan diri Yesus sendiri. Dengan diri Yesus yang begitu mengasihi kita secara totalitas. Saudara terbayang tidak ketika dia di atas kayu salib? Dia dicemooh bukan? Betul? Bahkan orang-orang yang tadinya menikmati kebaikan daripada Tuhan yang makan dari mujizat yang dia lakukan. Menikmati kesembuhan. Lari. Dan bahkan merekalah yang berteriak, salibkan dia. Bagaimana perasaan Tuhan Yesus? Kalau saya akan bilang, udah ditolong, nggak tahu bersyukur, udah saya turun aja dah. Terbayang tidak kalau misalnya Tuhan Yesus pada hari itu, dia kesal, lalu dia turun, saudara, dari kayu salib. Bukankah ada yang berteriak seperti itu? Totalitas, itu namanya mengasihi, saudara. Jikalau kita mengasihi belum secara totalitas, maka kita belum mengasihi saudara. Lukas pasal 10 ayat 30 sampai dengan 37. Ini bisa digali terus untuk bagaimana melakukan kasih, saudara, secara nyata di dalam kehidupan kita. Saudara, yang kedua, mengasihi berarti kita harus mengenal, tahu, bukan hanya tahu tetapi benar-benar mengenal apa yang ada di dalam hati Tuhan. Saudara, Yohanes yang barusan kita baca ayat penuntun kita itu, saudara. Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Nah saudara, dari perkataan ini saudara, saya ingin mengajak saudara melihat, mengasihi bukan dengan perkataan tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Itu yang dikatakan. Dalam kebenaran. Kita kembali kepada perumpamaan Samaria yang baik hati ini, saudara. Saudara, mungkin 3 tokoh ini, Imam Lewi Samaria. Setiap kali dia mau ke Yerusalem, mau ke Bait Allah, atau mau pergi berdagang, dia pasti lewat di jalan itu. Terbayang tidak, saudara? Mereka sudah tahu di sana ada penyamun. Betul? Mereka juga mungkin bukan itu saja orang yang dirampok. Pasti banyak karena dikatakan di situ di tempat itu banyak penyamun. Saudara mengasihi. Satu kali lewat. Wah, ini kena lagi nih satu. Lalu mulai berpikir, tolong enggak? Tolong enggak saudara?
Kalau saudara yang lewat, saudara tolong nggak? Tolong besok ada lagi saudara. Lusa lewat ada lagi. Bahkan ada yang mati. Saudara tolong nggak? Ketika saudara tolong, ketika saudara sedang berpikir mau menolong atau tidak, apa yang saudara terlintas di dalam pikiran saudara? Hari ini saya tolong, besok ada lagi. Kalau saya udah tolong, bawa pergi. Nanti keluar masalah. Bisa-bisa saya yang dituduh, bukan? Saya yang merampok dia. Pura-pura jadi orang baik. Menolong dia. Bisa kan? Lalu berapa banyak yang harus dikeluarkan untuk orang tersebut? Saudara, itu menjadi pemandangan yang biasa. Itu menjadi pemandangan yang mungkin sudah hal yang sangat-sangat lumrah sekali terjadi. Sehingga saudara, mati rasa. Banyak orang percaya, bicara tentang kasih, tetapi itu hanya di bibir. Kenapa? Karena mati rasa. Sudah terlalu sering melihat, sudah terlalu sering melakukan. Kalau udah ditolongin nanti malah di belakang ngomongin gitu. Udah ditolong nggak tahu terima kasih, malah bilang nggak cukup. Dia kurang ini, kurang itu. Akhirnya lama-lama mati rasa, tidak mau melakukan itu lagi. Bukankah demikian? Saya berkata demikian karena saya pernah mengalaminya, saudara. Saya pernah mengalaminya, menolong. Tapi tahu-tahu saya ditipu, saudara. Dia datang menangis, bawa surat, bahwa dia begini. Dia susah, saya kasih uang. Begitu dia keluar dari pintu gerbang gereja. Ngerokok, jalan santai. Terus saya lihat dia makan di mana gitu. Sekali, 2 kali. Akhirnya saya pernah mati rasa, saudara. Akhirnya saya pakai satu cara. Ada 1 kali di Jakarta, saudara. Kita pelayanan di penjara. Lalu ada seorang residivis yang dia keluar dari penjara, nggak tahu bagaimana dia cari datang ke gereja. Lalu dia bilang, saya kenal dengan pendeta ini. Oh, saya mau pulang ke kampung saya. Saya nggak punya uang. Oke, saya tidak kasih duit. Kamu mau naik bus kan? Oke, yuk saya anter. Saya bawa mobil, saya anter saudara. Pergi ke pool bus. Saya beliin tiket. Saya pesan kepada orang yang jual tiket. Kalau dia mau kembaliin tiket, tidak boleh terima. Lalu setelah beli tiket, masih nunggu agak lama. Perjalanan cukup jauh, bukan cuma 1-2 jam. Perjalanan 1 harian. 1 hari 1 malam. Lalu saya kasih sedikit uang untuk makan, saudara. Tetapi kenyataannya nggak sampai seminggu, saudara, balik lagi, saudara. Lalu gimana? Tolong lagi. Sakit, saudara. Lalu akhirnya mati rasa. Tetapi ada 1 kali, ada orang yang benar-benar harus ditolong, saya tidak tolong. Pulang ke rumah ketika saya berdoa, saya tidak bisa berdoa. Karena orang itu terus ada di dalam bayangan saya. Saya mejam mata mau berdoa, enggak bisa. Saya menyesal, saudara. Saya menyesal, saya minta ampun kepada Tuhan. Saudara, 3 orang ini lakukan itu. Coba tanya, kalau Tuhan Yesus yang lewat di situ, apa yang akan Tuhan Yesus lakukan? What would Jesus do? Ketika dia melihat orang itu. 1, 2, 3, terus. Tidakkah dia tergerak hatinya, belas kasihannya? Seperti orang Samaria itu. Saudara melakukan pekerjaan kasih pasti ada konsekuensinya. Orang yang terluka itu bukan sebuah kebetulan. Percaya tidak? Orang yang terluka di sana bukan sebuah kebetulan. Orang yang 3 orang ini, mungkin kita sebut si A, si B, si C, ya, kebetulan lewat di situ. Kejadiannya seperti itu. Saudara, bisa Tuhan menempatkannya di depan mata kita dan itu menjadi ujian apakah kita bisa mengasihi dengan melakukan tindakan nyata. Saudara yang saya kasih, Paulus mengatakan apa?
Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Siapa kita? Bukankah kita adalah orang yang terpanggil di dalam rencana Allah untuk melakukan pekerjaan Allah yang diberikan kepada kita? Saudara, segala sesuatu di dalam kehidupan kita yang terjadi itu bukanlah sebuah kebetulan. Semua itu adalah sebuah pembelajaran untuk melakukan kebenaran Tuhan sebagai bentuk mengasihi Tuhan. Bukankah Paulus juga mengatakan di dalam Galatia pasal 6 ayat 9 sampai dengan 10. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang. Tetapi terutama kepada siapa? Kawan-kawan kita seiman. Saudara, mana lebih gampang? Mengasihi orang yang di luar sana atau mengasihi orang yang ada di dalam? Mana yang lebih gampang? Menyatakan kasih kepada orang di luar, bukan saudara, dengan kepada saudara. Mana yang lebih gampang? Jikalau saudara berpikir di dalam lebih gampang, enggak saudara. Karena dia tahu siapa kita. Tetapi ketika engkau melakukan kebaikan di luar, mudah saudara. Kumpulin uang, beli nasi bungkus, kita bagi. Bagi selesai kan? Betul tidak? Nggak ada urusan lagi saudara. Tapi kalau yang di dalam. Yang ketiga, yang terakhir saudara. Mengasihi Tuhan, mengasihi sesama. Berarti harus memberitakan Injil. Saudara, mengasihi yang sempurna bukan hanya melakukan kebaikan seperti orang yang Samaria lakukan. Tetapi juga membawa mereka kepada Tuhan. Memberitakan Injil adalah kewajiban dari setiap kita orang-orang percaya. Mengasihi dengan melakukan kebaikan adalah pintu masuk untuk pemberitaan Injil. Melakukan kasih dengan memberikan sesuatu, melakukan sesuatu, itu kebaikan itu adalah pintu masuk untuk pemberitaan Injil. Perhatikan ini saudara, ini adalah amanat agung yang Tuhan berikan. Perhatikan baik-baik perkataannya, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah jadikan semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Tidak berhenti saudara. Tidak berhenti, tetapi continue, terus menerus. Terus menerus, jika kita mengasihi Yesus, bukankah kita juga akan melakukan perintahnya ini? Mengasihi sesama menjadi sempurna dengan membawa mereka kepada Tuhan. Saudara, saya akan menutup sharing firman saya dengan sebuah klip saudara. Sekitar 4 menitan saudara, kita akan nonton bersama. Perhatikan arti kasih itu ada di sini, saudara. Melihat kebutuhan orang lain menjadi tanggung jawab diri.
Saudara, terlalu banyak kebaikan yang Tuhan berikan bagi kita. Dan sangat banyak kesempatan bagi kita untuk menyatakan kasih kita dengan pertindakan yang nyata. Walaupun hanya dengan secangkir atau segelas air putih. Pertanyaannya adalah ketika kita melihat, apakah kita mau melakukannya? Tidakkah kita juga diajar untuk melakukan kebaikan kepada orang lain oleh Tuhan kita? Dia telah melakukan kebaikan bagi kita, saudara. 1 Yohanes pasal 4. Ayat yang ke-19. Mari kita sama-sama baca. 1, 2, 3. Saudara, mari kita terus belajar. Belajar untuk mengasihi. Karena Tuhan telah mengasihi kita terlebih dahulu. Amin, saudara. Mari kita berdoa. Segala puji syukur bagimu ya Tuhan, karena Engkau telah mengasihi kami terlebih dahulu. Sehingga kami boleh belajar untuk mengasihi sesama kami. Ajar kami Tuhan, agar kami memiliki hati yang seperti Engkau. Ajar kami Tuhan, agar kami mengenal isi hati-Mu. Dan ajar kami Tuhan ketika kami mengasihi. Sungguh kami mengasihi secara totalitas. Bukan untuk kemuliaan kami, tetapi untuk kemuliaan Engkau yang telah terlebih dahulu mengasihi kami. Terima kasih Tuhan, berkati jemaat-Mu yang hadir di tempat ini pada malam hari ini. Dan berkati juga jemaat-Mu yang mengikuti secara online. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.